Hai, gue dia. Seperti biasa, gue baru ngeliat konten Instagram tentang kita yang anak Gen Z ngikutin kata orang tua. Sebenarnya itu masalah lama, tapi entah kenapa kejadian lagi sekarang ya. Karena ini agak kompleks nih. Tapi gue akan sharing pengalaman gue aja gitu waktu gue membuat keputusan yang cukup krusial gitu buat hidup gue, tapi gue menentang apa yang orang tua katakan. Mungkin gue juga akan mendapatkan insight baru itu dengan masalah hidup gue juga yang ada conflicting sama keluarga gue sih gitu. Oke, jadi dulu itu gue lulusan SMP itu kan ada dua pilihan kan, ada SMA sama SMK. Backgroundnya gue waktu SMP itu adalah pertama gue lagi seneng sama 3D animasi. Terus gue belajar 3D di salah satu kursus 3D di Jakarta. Terus gue juga ada karakter building juga gitu. Jadi sekolah itu mengadakan karakter building dan gue ikutan karakter building itu opsional sih gitu. Jadi yang mau aja dan gue mau, terus ya udah gitu gue ikutan. Jadi di karakter building itu juga banyak hal yang sifatnya psikologis gitu. Jadi kayak menjadi orang yang pemberani, menjadi orang yang type A person gitu, orang tapi juga rendah hati gitu. Terus juga ada challenge yang mengasah karakter kita. Gue di karakter building itu jadi predikat uh, critical thinker. Jadi kita disuruh bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya dan gue termasuk orang yang punya pemikiran yang kritis. Kadang gue bisa bikin 25, enggak, 27-an, kurang lebih 27 pertanyaan dalam 1 jam, dan hanya duduk di dalam ruangan aja. Gue nggak keluar kemana-mana gitu. Tapi gue nggak tahu aspek penilaiannya gimana. Anyways, background gue itu pas SMP. Lulus dari SMP itu, gue ngeliat ada pilihan antara SMA atau nggak SMK. Kalau SMA antara IPA, IPS, bahasa waktu itu gue nggak explore, tapi ada sih di sekitar rumah gue ada yang bahasa. Terus SMK banyak banget nih, gitu, banyak banget pilihannya. Nah, karena gue lagi seneng animasi, jadinya gue milih SMK. Jurusannya itu kalau nggak animasi multimedia. Tapi berhubung gue pengennya nyari yang deket-deket rumah aja, karena gue orangnya telat mulu ya, secara waktu tuh gue nggak sedisiplin itu. Jadi gue nyarinya yang deket rumahnya, gitu tempatnya sama rumah gue. Adanya jurusan multimedia, gitu. Ya udah, gue kasih tahu gitu. Aku mau sekolah SMK multimedia. Orang tua gue ya responnya kayak iya tapi iya tapi gitu, oke tapi gitu. Jadi setiap ada kesempatan orang tua gue kalau duduk bareng gitu, orang tua gue akan jelasin gitu, nanti kamu kalau SMK untuk fokusnya itu akan mencari kerja gitu, sedangkan kalau SMA nanti fokusnya adalah kuliah gitu. Dan ketika kamu terjun ke dunia kerja, kamu akan lebih mudah untuk kerja dengan status sebagai sarjana dibandingkan kerja dengan status yang masih SMA gitu. Yang mana itu fakta. Iya, gitu. Tapi gue punya passion di animasi gitu. Dan passionnya itu nggak hanya muncul waktu SMP aja. Dulu gue seneng banget nonton kartun gitu. Gue seneng banget nonton kartun. Sebelum sekolah gue akan nonton Chuck Zone,
Gue ingetnya cuma cakzon sih setiap berangkat sekolah tuh. Dan dulu itu kan gue nggak sevokal ini ya. Dulu itu gue kesulitan banget untuk berkomunikasi, bener-bener susah banget buat ngomong. Jadi gue cuma bilang mau SMK multimedia, gue nggak ngejelasin apapun gitu. Sebenarnya di waktu SMP itu gue udah ngerasain ada motivasi yang lebih besar dibandingkan gue passion di bidang gue gitu. Gue udah ngerasain ada motivasi yang gue pun waktu itu pun bingung kenapa gue punya motivasi itu. Sampai sekarang pun gue juga bingung alasannya kenapa gue punya motivasi itu pun juga. Kalau gue disuruh jelasin kayak I don't know, there's motivasinya tuh ada di situ gitu. Gitu. Jadi gue bisa dibilang keras kepala lah waktu itu. Gue bilang sama orang tua gue, terus gue bilang tetap gue maunya SMK multimedia. Terus orang tua gue kayak terserah gitu, tapi saya gitu, maksudnya orang tua gue ngelihat realitanya tuh kayak gitu. Kerja, nanti kamu akan kerja gitu setelah lulus sekolah, dan profesi itu akan lebih mudah diisi oleh sarjana-sarjana dibandingkan yang bukan sarjana gitu. Singkat cerita, gue masuk SMK gitu. Kenapa gue dibolehin? Karena keras kepalanya gue gitu. Jadi karena saking konsistennya gue untuk ngomong gue mau SMK, gue mau SMK, gue mau SMK, SMK-nya multimedia gitu. Apapun usahanya gue mau cari sekolah yang ada 3D-nya gitu, ada animasinya. Sekonsisten itu dan se firm itu, se berpendirian kayak gitu sih. Dan alhamdulillahnya gue punya orang tua yang memang tidak memaksakan anaknya gitu, karena orang tua gue berprinsip bahwa ketika anak itu dibiarkan membuat keputusan sedini mungkin, dia akan belajar untuk membuat keputusan yang lebih besar lagi gitu dibandingkan anak-anak yang tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan sendiri gitu. Jadi sebenarnya orang tua gue nggak se-strict itu, tapi emang ada perbedaan gitu antara gue yang sangat idealis dengan orang tua yang ngelihat realitanya sendiri gitu, tahu realitanya kayak gimana. Cuma singkat cerita, di SMK gue kerjanya ikut lomba terus. Gue lulus, adek gue masuk. Adek gue juga cukup berprestasi juga gitu di sekolah. Ya nggak lomba sih, cuma emang sering diajak buat kolaborasi gitu kalau adek gue. Sedangkan kalau gue itu sering diajak untuk berkompetisi. Dan ada satu waktu gue kuliah, adek gue sekolah, orang tua gue tuh bilang, perasaan waktu itu ibu yang ngomong, perasaan ibu tuh nggak ngajarin yang aneh-aneh gitu ke anaknya untuk berprestasi gitu, tapi kok anak ibu jadi banyak yang aktif gitu. Jadi gue yang berkompetisi gitu kan, jadi sering juara gitu. Terus adek gue yang sering kolaborasi, sampai akhirnya kalau ada project tuh dia yang dikasih tuh adek gue kayak gitu. Jadi perlahan sebenarnya orang tua tuh akan mendukung gitu. Orang tua akan mendukung, dan orang tua tuh akan, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan apa pilihannya kita, orang tua tuh akan support gitu, dan justru akan bangga gitu kalau ada bonusnya. Bonus di gua adalah berlomba gitu, lomba ngoding, dan adek gua itu ya projectnya di mana-mana gitu, banyak projectnya. Gitu. Jadi setelah panjang lebar gua akan time ini. Kalau seandainya kalian sedang ada pertikaian, perbedaan pendapat antara
pilihan kalian dengan pilihan orang tua, perlu dipahami bahwa orang tua tuh ngelihat realitanya, kita ngelihat kemungkinan yang ada di masa depan gitu. Kemungkinan kita tumbuh menjadi sosok yang kita impikan, atau kemungkinan lain yang ada di masa depan yang kita bisa ngelihatnya, cuma untuk jalan ke sananya tuh masih istilahnya masih berhutan gitu lah, jalannya masih ketutup oleh hutan-hutan gitu. Sedangkan orang tua tuh udah ngelihat gitu, oh nih ada jalan ini, ya udah anaknya tuh ikutin jalannya aja gitu, tinggal pilih jalannya yang mana. Tapi seenggaknya jalannya itu udah ada jalurnya gitu. Sedangkan kita kayak ngelihat di ujung ada istana tuh, di ujung ada istana, tapi istananya itu di balik hutan gitu, istilahnya ya kayak gitu bayangannya. Jadi pertama paham dulu situasinya. Kita bisa ngelihat di beyond gitu, di melebihi yang udah ada, sedangkan orang tua kita ngelihat realitanya kayak gimana. Dan pengertiannya kayak gitu perlu ada, pertama. Kedua, setelah kita paham kondisi antara kita sebagai anak dan orang tua gitu, kondisi orang tua, pelan-pelan negosiasi gitu. Nah, mungkin kalau kalian masih muda, masih sekolah SMP gitu kan, SMP kan negosiasinya belum kebentuk. Cara negosiasinya itu ya antara, kalau kalian pintar ngomong ya belajar untuk ngomong baik-baik gitu, kasih tahu concernnya apa, kenapa kamu kekeh sama pilihan kamu, dan apa yang kamu lihat gitu ke depannya gitu. Entah kamu ngelihat diri kamu, potensi kamu bisa flourish gitu, bisa berkembang, dan pelan-pelan akan mendukung kita gitu sebagai ke keluarga gitu, sebagai dampaknya, atau apapun lah yang kalian visikan gitu. Utarakan dari sisi kalian, dan juga coba untuk berempati dengan orang tua gitu, karena memang jarang gitu loh, jarang orang tua tuh pengen hal buruk terjadi sama anaknya gitu, pasti pengennya yang terbaik. Makanya yang disarankan adalah jalan-jalan yang udah ada, udah tahu langkahnya tuh kemana aja gitu, dan terang juga gitu kan. Kalau kalian jalan di tempat terang kan lebih aman gitu daripada jalan yang gelap gitu, apalagi yang sampai masuk hutan-hutan gitu kan, agak riskan gitu. Nah, perbedaan antara keamanan dan resikonya itu juga dipertimbangkan lagi gitu. Yang mana itu ada insight yang gue dapetin untuk pilihan gue sekarang gitu. Kalau seandainya negosiasinya belum kebangun, kemampuan negosiasinya belum kebangun, jadi orang yang berprinsip. Waktu SMP gue orangnya keras kepala, tapi gue mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalian punya prinsip, oke, gue akan memilih jalan yang akan beda dengan orang pada umumnya, tapi gue akan mempertanggungjawabkan pilihan itu. Jadi kalau kalian gak bisa mengutarakan pendapat kalian, ya udah jadi orang yang punya prinsip, berpegang pada prinsip kalian gitu. Kalau kalian memang sukanya seni, ya udah seni aja. Variasi seninya bisa beda-beda, tapi kamu fokusnya ke seni gitu. Dan ketika sudah memilih, pertanggungjawabkan itu. Gue diajarkan untuk bertanggung jawab, jadi orang tua gue selalu membolehkan gitu, sebenarnya selalu membolehkan gitu, selama bukan pilihan yang mengancam nyawa ya gitu, mengancam keselamatan diri gue, orang tua gue akan bilang iya gitu, atau terserah implikasinya kayak ya udah pertimbangan kamu kayak gimana gitu. Kalau memang pertimbangannya kayak oke, ya udah terserah gitu, jalanin aja, kalau enggak ya enggak gitu.
Dan ya harus dipertanggungjawabkan gitu, terserah kamu mau pilih apa aja, terserah gitu. Yang penting kamu mempertanggungjawabkan pilihan kamu gitu. Mungkin nggak sampai berprestasi gitu, karena eh, aku paham juga ketika kita mencoba untuk melawan orang tua itu, kayak kita harus membuktikan gitu bahwa pilihan kita itu benar gitu dibandingkan pilihan orang tua. Ada tekanan kayak gitu. Tapi sebenarnya pengetahuannya itu ya memang dari pengalamannya. Sedangkan kita ngelihatnya sesuatu yang proyeksinya tuh ke depan gitu. Jadi orientasi orang tua lebih ke masa lalu, orientasi kita lebih ke masa depan. Kalau kalian pinter menjelaskan kayak proyeksi ke depan itu kayak gimana, itu akan lebih mudah. Tapi kalau nggak bisa, ya ya mau gak mau gitu, harus buktiin gitu kalau memang proyeksi kita itu benar ke depannya gitu. Dan pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi pasti, kalau kita bisa nunjukin seberapa kuatnya kita, seberapa bertanggung jawab kita dengan pilihannya kita, pelan-pelan orang tua itu juga akan support gitu, akan support. Plot twistnya dari cerita gue adalah ketika gue lebih milih untuk kuliah daripada kerja, orang tua gue tuh kayak bilang, ya kan gitu, apa kata saya gitu kalau sekolah gitu, kalau mau kuliah lagi lebih gampang ke SMA. Dan setelah gue kuliah, terjun ke dunia kerja, ya ya udah gitu, udah nggak ada perdebatan lagi, karena yang dilihat orang tua itu adalah aku tuh sebagai anak yang punya maunya gitu loh gitu, dan cukup keras kepala gitu ketika sudah ada maunya. Tinggal gimana aku untuk bertanggung jawab apa enggak gitu, berpendirian apa enggak. Karena kalau memang udah nggak ada pendiriannya, kayak ngikut ini, pastinya ya orang tua akan kayak, kamu tuh pelimpan, ya udah sini gitu, ikutin aja gitu. Yang mana itu baru kejadian kemarin, nggak nyari kerja kemana-mana, terus ya udah nih kamu kerja di sini aja gitu. Tapi aku masih mencoba nego, cuma situasinya belum kondusif gitu. Oke, jadi panjang videonya. Oke, semoga berhasil. Tapi tolong jangan dianggap perdebatan antara anak dan orang tua itu sebagai masalah traumatis gitu. Maksudnya kayak perbedaan pendapat antara anak dan orang tua itu wajar banget gitu. Maksudnya it's supposed to be happen. Itu memang akan terjadi cepat atau lambat. Tinggal seberapa kuat kamu sama pilihan kamu sendiri. Oke? Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.